Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uma, Ukti dan teman-teman semua, ketemu lagi dengan Uma Ginaya di sini. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang korelasi atau hubungannya hidup minimalis dengan kehidupan ramah lingkungan atau go green. Nah, buat yang belum tahu tentang hidup minimalis, bisa dicek di video Uma sebelumnya. Kita subscribe, like dan komen agar bisa dapat notifikasi video-video yang lain. Nah, juga next video, karena di video kali ini akan singkat, hanya memperkenalkan beberapa item untuk lebih menyederhanakan perangkat masak ya, makanan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Salah satu bagian dari perlengkapan ramah lingkungan, dan tentunya begitu banyak bahasan yang lainnya yang belum sempat nanti diputar di video ini, seperti sabun deterjen yang ramah lingkungan, alat untuk mencuci yang jauh dari plastik, atau seperti cairan enzim EcoGreen seperti ini, cara membuatnya dan sebagainya. Itu semua ada di video Uma selanjutnya, insya Allah. Jadi pentingnya untuk subscribe ya, like dan komen agar dapat notifikasi atau kabar video-video Uma selanjutnya. Baik, kita mulai aja. Sekarang kita mau ngebahas tentang item perlengkapan masak yang ramah lingkungan dan aman, juga sehat ya, bebas dari residu atau efek samping dari penggunaan bahan-bahan seperti plastik atau bahan berbahaya lainnya. Oke, pertama-tama mungkin dimulai dari mengolah atau membeli bahan-bahan makanan. Nah, ketika kita membeli bahan makanan, yang perlu kita perhatikan untuk ramah lingkungan atau amanah pada bumi, kita tentunya sekarang sudah familiar ya, mengurangi penggunaan plastik ketika berbelanja atau membawa wadah sendiri ketika kita ingin berbelanja ya, bahan-bahan makanan. Nah, wadah-wadah plastik yang kita kurangi dengan menggantinya dengan tas kain ya, atau kita bisa dapat dari beli produk. Kemudian kadang-kadang produk itu memberikan kita tas tote bag seperti ini untuk belanja ke pasar, untuk kita bawa sehari-hari gitu ya, agar kita mengurangi penggunaan plastik. Ini semuanya nggak beli ya, dapat dari ketika kita membeli produk. Nah, jadi ada tas-tas spon seperti ini yang bisa dibawa ketika berbelanja atau kita keluar rumah. Nah, tas-tas yang ramah lingkungan tentunya seperti ini, yang besar misalnya kita gunakan untuk ke pasar, atau tas dari anyaman ya, seperti itu. Nah, ini membantu mengurangi penggunaan sampah plastik agar bisa bumi kita bebas dari banyak sampah plastik yang susah diurai oleh bumi ya. Nah, ketika kita menyimpan bahan makanan, penggunaan wadah yang ramah lingkungan seperti ini, bambu gitu ya, atau kayu, itu membuat lebih tahan lama gitu bahan makanan yang disimpan, seperti bawang, umbi-umbian. Sementara yang harus disimpan dalam kulkas ketika kita belanja, nah biasanya kita menaruhnya di plastik, tapi ini kita dengan wadah sehingga tidak banyak membuang plastik, dan di bawahnya agar tidak banyak uap air dan bahan makanan kita tetap segar, kita sebaiknya menghindari penggunaan tisu. Jadi kita menggantinya dengan kain seperti ini atau kertas yang bekas ya, yang bisa digunakan. Tapi lebih enak sih kain-kain perca atau baju yang sudah tidak dipakai lagi, bisa dipotong-potong dijadikan alas untuk bahan makanan yang harus disimpan di dalam lemari pendingin agar tahan lama, seperti itu. Jadi penggunaan tisu juga berdampak ya kepada lingkungan. Jadi Uma sekarang menggantinya, sudah lama sih ya, menggantinya dengan kain perca yang ada. Kita bisa beli kiloan misalnya kain perca, atau ada kain-kain di rumah. Cukup kita gunting
persegi panjang atau persegi 4 sesuai dengan kebutuhan. Nah, pinggir-pinggirnya ini kita obras aja kalau memang neci itu agak mahal misalnya ya. Nah, ini pinggirnya diobras agar tidak membrudul. Karena kalau membeli baru sekarang serbet-serbet lumayan mahal ya. Yang bagus yang menyerap gitu ya. Nah, dengan kain-kain perca yang kita beli kiloan itu lebih ngebantu, atau baju-baju yang sudah tidak terpakai kita potong segi 4. Itu juga dengan kain lap sekarang sudah ada tisu yang cuci ulang ya, sehingga tidak langsung dibuang, bisa sampai berbelas-belas kali ya, berpuluh kali dipakai baru dibuang. Seperti itu. Nah, itu next ya, setelah belanja kebutuhan dan metode penyimpanannya, selanjutnya kita mengolah makanan. Nah, dalam mengolah makanan agar bahan-bahan makanan kita bisa kualitasnya organik, walaupun bukan ya, karena lebih mahal mungkin bahan-bahan makanan organik. Uma memilih untuk bisa mendapatkan sayuran organik dengan menanamnya sendiri gitu ya, di vlog berkebun di halaman yang sempit dengan menggunakan media pot atau tempat gitu ya, wadah, atau bisa di tanah langsung. Itu sudah ada di video Uma sebelumnya. Jadi kalau kita subscribe kita akan dapat notifnya ya. Bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ketika kita mengolah makanan, setelah kita rendam dengan garam terlebih dahulu, kalau kita tidak punya cairan probiotik, yang sebenarnya cairan probiotik itu bisa stabilkan pestisida ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah cairan probiotik yang bisa menstabilkan segala racun-racun pestisida ya, ketika kita merendam sayuran, bahan makanan, ikan, ayam yang cukup 1 sendok saja dalam air, kemudian ditutup 10 menit, kita bisa mengolahnya dan kualitasnya bisa mendekati pangan organik ya, insyaallah. Nah, itu lebih ramah lingkungan buat kesehatan kita juga. Nah, setelah kita mengolah, nah kita memperhatikan peralatan ya yang akan kita pakai untuk memasak. Nah, di sini disarankan kita memakai sutil dari kayu karena gesekannya ya, atau residunya, dampaknya gitu. Ini nggak membahayakan gitu. Jadi ramah untuk kesehatan kita juga lingkungan. Dan permukaan dari wajan atau penggorengan sebaiknya kita memakai yang keramik atau stainless steel gitu ya, atau mungkin kalau teleponnya sudah terkelupas yang harus diganti. Nah, lebih aman dengan memakai seperti mangkok keramik ini ya. Nah, ini bisa buat masak ya, kelihatan ya, cook bowl. Jadi buat masak apapun dia serbaguna. Atau yang mangkok keramik seperti ini putih, atau kalau memang kita punyanya stainless, memang lebih mahal dari yang lain gitu ya, tapi ini tahan lama seperti ini ya. Pan gitu ya, saucepan, bisa buat masak air, masak sup gitu ya, masak sayur. Itu stainless lebih ramah lingkungan dan mempunyai dampak yang positif ya buat kesehatan makanan kita, kualitas makanan kita. Jadi pemilihan perlengkapan masak dari sekarang buat yang masih baru berkeluarga itu dipikirkan matang-matang dalam pemilihan bahan. Walaupun cuma punya 1 atau 2, nggak perlu punya banyak, tapi kalau kita pikirkan dampaknya nanti buat kesehatan dan kita memilih yang terbaik, itu lebih baik ya, lebih hemat daripada beli yang murah-murah tapi ternyata merusak kesehatan kita. Seperti itu tipsnya dari Uma. Nah, setelah kita matang masakan kita, oh iya, dalam mengolah juga beberapa perlengkapan tradisional itu sangat disarankan. Bahkan orang tua kita zaman dulu sangat bijak ya, Uma memilih kukusan dari bambu gitu ya, agar kualitas masakan kita sehat. Juga ini daripada blender, memang lebih lama tapi kita bisa merebus dulu yang kita ingin tumbuk ya, biar lebih mudah untuk digiling. Nah, ini bercampur dengan mineral-mineral yang ada dalam bebatuan ini dan menimbulkan
memberikan ya kesehatan juga buat kita. Jadi mengolah makanan itu penting kita memperhatikan alat perlengkapan masak kita. Nah, ketika menggoreng gunakan minyak yang banyak misalnya, kita bisa menyaring ya hasil bekas gorengan kita tadi dengan pot seperti ini yang ada saringannya di dalam. Lalu kita bisa sumbangkan minyak jelantahnya ke bank minyak jelantah yang biasanya sudah banyak beredar di lingkungan kita. Kalau tidak ada, kita bisa membuangnya di bekas ampas kopi sehingga mengurangi residu dari minyak itu sendiri buat lingkungan. Nah, Uma juga ketika mengolah masakan, makanan, sampah organiknya Uma masukkan ke lubang biopori yang sudah ada di halaman dan ada di vlog Uma sebelumnya. Jadi jangan lupa di subscribe biar tahu lubang biopori itu seperti apa, dan next video akan ada cara pembuatan lubang biopori insya Allah. Nah, kalau buat kita yang nggak punya lubang biopori di halaman, yang padahal lubang biopori itu membuat tanah jadi subur ya dan meresap air sehingga tidak ada banjir gitu. Kita bisa memilah sampah organik dan sampah daur ulang yang bisa didaur ulang kembali dan benar-benar sampah yang dibuang itu bisa kita berlakukan di rumah dan menghubungi lingkungan terdekat untuk bank sampah atau komunitas atau sudah diatur oleh RT RW setempat gitu ya. Nah, itu untuk pengolahan makanan. Nanti ada di vlog terpisah ya tentang bagaimana mengolah makanan. Nah, sekarang wadah-wadah untuk makanannya kita menghindari penggunaan plastik karena walaupun mungkin dia tahan atau ada iklan bagaimana tetap ada sekian 0% untuk pengaruhnya ya pada kehidupan kita gitu. Nah, Umas ternyata dari dulu udah punya jenis rantang seperti ini. Jadi orang tua kita tuh bener-bener arif ya. Jadi ini ada punya Atar waktu dia zaman TK ya, kelihatan ya, zaman TK pakai rantang seperti ini. Jadi benar-benar untuk ramah lingkungan. Nah, tempat-tempat keramik, mangkok ya, atau wadah seperti ini, wadah kaca yang tutupnya dari kayu atau bambu. Kalau emang ada rezeki ya kita cicil untuk membelinya daripada kita menggunakan wadah plastik. Sebenarnya kaca atau keramik itu sudah murah sih dan aman kita gunakan. Nah, ini Uma juga punya udah 11 tahun yang lalu ya, piring kayu. Nah, kayu juga aman, tidak mempunyai dampak yang bahaya ya buat kesehatan kita. Nah, ini dari kayu jati, dia tahan banget. Tapi banyak beredar mangkok-mangkok atau piring-piring kayu. Tentu dengan adanya perawatan dia bisa awet ya bertahun-tahun gitu. Nah, ini Uma dulu belinya tahun 2008 ya, seumuran dengan Atar. Kalau 2010 ya, seumuran dengan Atar. Jadi tahan lama banget nih dan berkualitas tentunya. Dan kita juga kadang makan nggak di piring masing-masing seperti ini ya, tapi langsung memakai nampan. Nah, nampan stainless. Jadi nampan juga dia harus diperhatikan, jangan nampan yang terbuat dari plastik karena nasi panas akan bereaksi gitu ya terhadap alat makan kita, kecuali nasinya sudah didinginkan terlebih dahulu. Jadi memakai nampan stainless seperti ini, kita seringkali makan bareng-bareng di nampan. Nah, untuk sendok stainless itu udah pasti aman. Nah, untuk madu dia mempunyai sendok kayu ya, karena akan bereaksi dengan logam. Sebaiknya madu itu kita memakai sendok kayu seperti ini, sendok kayu. Nah, kalau nggak punya sendok kayu bisa dengan sendok plastik yang agak tebal atau silikon ya, jadi lebih aman. Untuk gelas, gunakanlah gelas kaca atau keramik karena walaupun airnya adem gitu ya, air biasa, tetap dia punya pengaruh gitu. Plastik 0, sekian walaupun sedikit gitu ya, kita gunakan kembali seperti zaman dulu orang tua kita dengan menggunakan gelas keramik atau kaca.
ketika berpergian pun kita juga tidak memakai gelas plastik, diusahakan yang di dalamnya ada stainless, dan wadah makanan dari stainless atau dari, kalau dari kaca kan mungkin khawatir pecah ya. Nah seperti itu. Nah juga ini yang kelewat tadi, dalam pengolahan makanan kita memakai talenan kayu ya daripada plastik. Tapi untuk daging dan segala macamnya, kalau emang bisa berbekas baunya dan menimbulkan jamur, kita bisa alasi dengan karton susu bekas ya, atau tetap memakai talenan lama yang dari plastik. Itu diperhatikan ya, kalau memang sudah banyak tergores-gores, kita harus perhatikan apakah tercampur dengan daging yang kita masak. Tapi insya Allah tidak sih, karena akan dicuci ya sebelum diolah, seperti itu. Nah dalam membuat teh juga diusahakan kantung tehnya itu nggak kita pakai, karena itu ada kadang-kadang ada pemutihnya ya. Juga kita bisa lebih go green, tidak banyak memakai kertas. Nah kita bisa pakai saringan stainless seperti ini. Nah kalau saringan kopi Uma juga punya. Ini sebenarnya sih bukan saringan kopi ya, saringan tahu buat bikin susu kedelai. Jadi dalamnya itu dia seperti ini, bulat untuk menyaring, dan dialasi dengan kain belacu atau kain mori ya. Jadi kopi organik bisa kita saring di sini seperti itu. Jadi lebih sehat insya Allah. Next, untuk menyimpan ya, wadah penyimpanan bahan-bahan makanan, kita menghindari plastik juga dengan toples-toples kayak jadul ya zaman. Jadi banyak warisan dari orang tua kita yang sebenarnya bagus ya, cuma karena zaman serba instan, kita banyak akhirnya berburu plastik yang sebenarnya itu mungkin hanya sekian persennya ya yang aman dan punya masa batas penggunaan gitu ya. Jadi lebih baik kita kembali hidup alami seperti ini. Jadi bumbu-bumbu, ada toples bekas selai yang bisa kita pakai untuk bumbu-bumbu atau untuk wadah makanan. Nah, insya Allah dengan kita lebih memperhatikan beberapa wadah atau peralatan makan kita, masak kita, dan kita bisa menghemat pengeluaran juga, dan kita punya barang-barang walaupun nggak banyak tapi berkualitas, juga ramah lingkungan tentunya. Nah terakhir sebelum Uma beralih ke next video tentang produk-produk pembersih atau perawatan rumah yang ramah lingkungan atau produk cuci ya, sabun, deterjen, Uma akan memperkenalkan ini gambah atau lufah ya. Dia dari gambas, dari tanaman gitu ya. Nah ini dalamnya ketika kering. Nah ini pengganti spons untuk kita mencuci piring atau menggosok atau scrubbing badan ketika mandi ya. Ini enak sekali pakai ini. Jadi kita disarankan tidak membeli plastik gitu. Ini bisa dipotong-potong, digunakan sesuai kebutuhan ya. Nah agar tetap hemat dan awet, juga tidak lembab. Setelah mencuci piring kita gantung ya. Nanti di next video Uma juga akan memperkenalkan beberapa item ramah lingkungan untuk pembersih seperti sikat gigi bambu ini dan segala macamnya. Cuma itu nanti ya, makanya di subscribe aja, like dan komen, nanti kita akan dapat video selanjutnya. Nah gimana Uma semua, kalau ada masukan dan tambahan informasi silahkan komen di bawah, juga like kalau suka video ini. Nah Uma memberikan insya Allah tips-tips lain yang bermanfaat buat meningkatkan kualitas kehidupan, kesehatan kita, juga sadar ya akan amanah sebagai khalifah fil ard. Kita diamanahkan Allah hidup di bumi ini untuk memelihara dan memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Jadi dengan memperhatikan setiap detail ya kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah dicontohkan Rasulullah. Dan untuk breakdownnya kita bisa terus belajar ya, bagaimana kita bisa hidup dengan ramah terhadap lingkungan yang merupakan amanah dari Allah.
Oke, sekian aja dari Uma. Selamat mempraktekkan dan mensortir barang-barang, hidup lebih minimalis lagi, lebih sederhana lagi. Dan insya Allah ketika kita amanah kepada bumi, bumi pun mendukung kita dan Allah tersenyum pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.